Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar pengangkatan honorer ya, honorer menjadi aparatur sipil negara atau pendaftaran CPNS dan P3K. Dan di video kali ini ada 3 informasi penting yang admin ingin sampaikan juga kepada rekan-rekan dari Badan Kepegawaian Negara. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Nah, teman-teman ya, di sini admin sudah berada pada website resmi atau portal resmi Badan Kepegawaian Negara. Dan di portal ini, jika kita scroll ke bawah, nah, di sini kita mendapatkan jadwal pelaksanaan seleksi ASN tahun 2023. Nah, di sini diinformasikan ini terbaru teman-teman ya, pada tanggal 24 Agustus, di mana pendaftaran seleksi CASN yaitu P3K dan CPNS akan dimulai dan ini fix 17 September 2023. Jika teman-teman ingin mendapatkan file lengkapnya, teman-teman bisa unduh dibaca selengkapnya sebagaimana yang admin sudah dapatkan ini teman-teman ya. Nah, ini dia surat yang terunduh. Jadi sebelum kita ke pesan BKN, ini kita lihat dulu teman-teman ya. 21 Agustus 2023 perihal jadwal pelaksanaan seleksi CASN. Dan di sini ada lampiran satu berkas, rekan-rekan ya, ada lampiran. Dan di sini kita lihat bahwa mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan CASN tahun 2023. Dan ini sudah ditandatangani secara elektronik oleh Bapak Haryomo Dwi Putranto. Jadi ini sebenarnya ditujukan kepada panitia seleksi nasional maupun di daerah teman-teman ya, PPK. Jadi ini adalah jadwal buat teman-teman yang ingin mendaftar calon pegawai negeri sipil. Ini perlu diingat, nomor 2 pendaftarannya itu insya Allah pada tanggal 17 September dan berakhir pada tanggal 6 Oktober 2023 atau di awal bulan 10 teman-teman ya, di awal bulan 10 nantinya. Nah, di sini nanti teman-teman akan dites ya. Dites itu pada tanggal 4. Nah, ini pelaksanaan seleksi kompetensi dasar. Nah, ini pada tanggal 4 sampai dengan 13 November 2023 mendatang tesnya. Nah, jika yang lulus dalam SKD nanti akan lanjut ke seleksi SKB. Nah, di sini ada tambahan teman-teman yang perlu diingat. Ini seleksi kompetensi bidang CPNS menggunakan non-chat. Jadi tidak menggunakan lagi komputer asisted test teman-teman ya. Tidak. Jadi teman-teman itu akan nanti dites secara langsung begitu, secara langsung oleh panitia. Nanti itu pada tanggal 28 November sampai dengan 17 Desember 2023. Itu tesnya. Jadi buat teman-teman yang betul-betul ingin mendaftar CPNS, jadi sudah bisa persiapkan diri dan dokumennya. Nah, begitu juga di lampiran kedua buat teman-teman yang ingin mendaftar P3K. Nah, ini jadwalnya juga sama. Pendaftarannya itu dimulai 17 sampai dengan 6 Oktober 2023. Nah, di sini ada pelaksanaan seleksi teman-teman ya. Pelaksanaan seleksi kompetensi itu dimulai pada 5 sampai 29 November. Nah, namun sepertinya ada nantinya tambahan ini untuk pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan. Jadi ada jabatan-jabatan tertentu yang akan dites tambahan ya. Jadi selain daripada seleksi kompetensi teknis, sosiokultural dan manajerial, itu ada seleksi tambahan. Jadi ini perlu diingat teman-teman ya, ini penting. Ada seleksi tambahannya terkait apa itu tergantung jabatannya. Sebagaimana kita ketahui di tahun 2022 yang lalu, kalau di Kementerian Agama itu untuk guru ada tambahannya teman-teman ya. Tapi untuk dinas yang admin tahu itu tidak ada. Dan nanti pengisian daftar riwayat hidupnya itu pada tanggal 11 Desember sampai dengan 9 Januari 2024. Ini nyebrang ke tahun 2024 pelaksanaannya teman-teman ya. Nah, terkait 3 hal penting yang akan disampaikan oleh BKN bisa kita cek bersama-sama. Kebetulan informasinya Jumat 25 Agustus jadwal pendaftaran CPNS dan P3K. 3 pesan BKN untuk calon pelamar ini katanya penting.
Apakah teman-teman yang lagi menonton juga menganggap ini penting atau tidak? Nah, itu nanti kita cek bersama-sama teman-teman ya. Oke, kita cek bersama-sama. Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional, jadi ya kita memang ketahui dari sebelum-sebelumnya setiap pelaksanaan CASN ya pasti BKN itu adalah Ketua Panitia Seleksi Nasionalnya sudah merilis jadwal pendaftaran CPNS dan P3K. Pejabat BKN menyampaikan pesan penting untuk para calon pelamar CPNS dan P3K. Sebelumnya, simak lagi tahapan seleksi CPNS dan P3K yang ditetapkan Panitia Seleksi Nasional berdasarkan surat Menteri Pan-RB yang isi suratnya sama dengan yang kita lihat tadi. Nah, kita lagi diperlihatkan kembali jadwalnya teman-teman ya. Nah, ini sudah kita cek, ini sudah tidak penting. Kita scroll saja ke bagian bawah. Pesan BKN untuk calon pelamar CPNS dan P3K 2023, beberapa waktu lalu, Deputi Bidang Sistem Informasi atau SINKA, BKN Suharmen berpesan kepada para calon pelamar CPNS maupun P3K. Nah, di sini himbauannya ada 3 poin. Yang pertama, saat para calon pelamar CPNS dan P3K di sini dikatakan bahwa harus melihat formasi apa saja yang dibuka. Itu hal yang memang penting rekan-rekannya, harus lihat formasi dulu. Terus para pelamar tidak perlu terburu-buru karena tahapan pendaftarannya waktunya cukup panjang. Tadi dari tanggal 17 sampai dengan 6 Oktober. Kedua, para calon pelamar lihat lokasi lowongan formasi yang akan dilamar. Jangan asal melihat sudah sesuai dengan kualifikasi akademiknya, teman-teman sudah langsung memilih teman-teman ya, apakah memungkinkan pelamar untuk bekerja ketika lulus nanti. Jadi teman-teman lihat dulu, misalnya di daerah mana saja ada formasinya dan teman-teman memiliki kesempatan untuk mendaftar di situ. Kalau memang tidak ada pilihan lain, teman-teman pertimbangkan lagi apakah ingin ke sana ketika lulus nanti. Nah, itu sebenarnya yang ingin disampaikan pertama oleh Pak Harmen. Lokasi ini penting karena beberapa tahun terakhir banyak peserta CPNS maupun P3K mundur. Alasannya lokasinya jauh. Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman juga pasti tahu ketika teman-teman itu sudah lulus, terus NIP 3K sudah ditetapkan atau CPNS-nya ditetapkan dan mengundurkan diri, maka itu akan di blacklist nantinya. Jadi itu akan merugikan teman-teman juga sebenarnya teman-teman ya. Jadi ini lokasinya dan formasinya harus dilihat betul-betul. Dan yang ketiga, penting bagi pelamar untuk melihat jabatan yang akan dilamar. Jabatan ini disesuaikan kembali dengan persyaratannya. Ini nanti kan akan kita cek persyaratannya juga. Dilihat lagi apakah syaratnya memenuhi kompetensi pelamar. Jika sudah sesuai, pelamar sudah bisa menyiapkan persyaratan melamar. Jadi lihat dulu di mana teman-teman ya. Misalnya ijazahnya bisa untuk guru dan non guru. Misalnya ya, guru dan non guru bisa 2 jabatan. Nah, teman-teman pertimbangkan dulu mau memilih yang mana. Kalau misalnya mau guru misalnya, ya persiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk melamar guru tersebut. Nantinya saat melamar, pelamar hanya bisa memilih 1 instansi saja, tidak bisa lebih dari itu. BKN selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional sudah mengantisipasi agar kasus ribuan peserta seleksi P3K 2022 mengundurkan diri tidak terulang lagi. Nah, kini kembali kita diinformasikan bahwa ini sudah seringkali terjadi terkait pengunduran diri dari peserta P3K. PLT Kepala BKN Dwi Putranto menyebutkan selama pelaksanaan seleksi P3K 2022, nah di sini datanya ada 1921 peserta mengundurkan diri. Nah, pastinya ini di blacklist teman-teman ya datanya. NIK-nya itu tidak bisa digunakan lagi. Terus di sini dikatakan juga paling banyak adalah seleksi guru yang mana jumlahnya adalah 1117 dari 1921 ini. Disusul peserta seleksi nakes yang jumlahnya ada 542, mungkin karena penempatannya ya juga. Berikutnya ada 262 jabatan fungsional lainnya juga mengundurkan diri. Dikutip dari paparan materi yang disampaikan Haryono Putranto pada raker persiapan pengadaan ASN, terdapat 5 alasan mereka mengundurkan diri, yakni alasannya keluarga, sakit, penempatan, pendidikan, dan alasan lainnya. Jadi sebelum teman-teman mendaftar, ini kita sudah diberikan peringatan ya, begitu, himbauan seperti itu oleh BKN selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional. Jangan
terburu-buru. Lihat formasinya, lihat lokasinya, lihat jabatannya. Oke, teman-teman ya. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.